Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tutukana, saya dari IFD 2C dengan NIM 1186. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari praktikum 1 sampai dengan praktikum 3. Yang pertama kita akan menjelaskan dulu untuk praktikum 1. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah data profiling menggunakan Spark Session. Nah, pertama kita akan buat Spark Session dulu menggunakan Spark Session Builder dengan apps name-nya nanti P1 profiling. Lalu ketika kita nanti running, di sini ada print Spark version yang nanti akan menyebutkan Spark versionnya, lalu menyebutkan namanya. Ketika kita running, ada Spark versionnya. Di sini ada 3.5.0. Nah, dengan nama P1 profiling. Lalu setelah itu kita akan buat folder itu nanti akan menyimpan sebuah dataset, nanti bakal tersimpan di folder yang udah kita siapin gitu. Ini ada home, Jovian, data, raw. Nanti ketika kita udah buat, nanti akan menampilkan ini data bisa dipakai, penyimpanan bisa dipakai. Setelah itu kita akan buat dataset sintetis sebanyak 200.000 baris. Nah, dataset ini berisikan informasi seperti tanggal, user ID, country, URL, status, bytes. Nanti data tersebut bakal dibuat ke dalam bentuk CSV sebagai raw layer. Jadi nanti ketika kita run ini, nanti kesimpanannya bakal di yang sudah kita buat di raw, lalu nanti ada slash clicks, nanti data tersimpan di situ. Jadi nanti ketika kita running akan menampilkan 5 baris pertamanya yang berisikan yang sudah dibuat ID, ini date time, ini username ID, country, URL, status, bytes. Nanti ada 7 kolom dan 200.000 baris. Setelah itu, nah ini sama aja, tapi ini membedakan, dia akan menyebutkan statistik deskripsi lebih detailnya. Lalu kita akan buat skema eksplisit menggunakan struktur type. Tujuannya agar Spark tahu tipe data dari setiap kolom dan mencegah kesalahan saat proses analis. Jadi nanti kita buat struktur filenya dari semua kolom, nanti akan disimpan di Clicks juga. Nah, ini adalah skema dengan eksplisit, nanti akan disimpan ke CSV. Nah, nanti akan menghasilkan 5 baris utamanya ketika di running seperti itu. Jadi nanti kita datanya bakal disimpan ke format si Parquet yang lebih efisien karena menyimpan data secara kolumnar dan terkompresi. Lalu kita di sini akan membandingkan di sini. Nah, ini datanya yang udah disimpan ke Parquet. Lalu nanti ini kan dibuat datanya waktu ditulisnya 1,8 detik, bakal tersimpan di sini, klik Parquet. Jadi nanti kita akan bandingin perbandingan antara CSV dan Parquet. Jadi nanti ketika kita running di sini terlihat bahwasannya CSV itu ukurannya sekitar 11.69 dan Parquet itu ukurannya sekitar 3.06. Jadi nanti lebih hemat untuk penyimpanannya, untuk size-nya 73%. Nah, dan kita lihat juga bahwasannya ketika waktu baca si dataset ini, Parquet itu lebih cepat 0,23 detik daripada si CSV. Jadi kesimpulannya Parquet itu lebih efisien baik dalam ukuran maupun performa baca, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke praktikum 2, yaitu ke tahap data quality validation atau validasi kualitas data. Jadi kita buat dulu nama Spark sessionnya, data quality. Lalu ketika di running nampilin Spark version seperti pertemuan tadi yang praktikum 1. Lalu yang kedua kita baca ulang lagi si data Parquet-nya dari bronze layer. Ini akan menampilkan 5 data pertama. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kualitas data menggunakan PySpark SQL function import call when live. Jadi nanti kita bakal membuat kolom baru bernama ration.
untuk menandakan data yang bermasalah. Terus data yang baik kita buat sama dengan browse minus data buruk. Jadi nanti hasil printnya akan menyebutkan banyak data buruk dan data bagus. Jadi kita running di sini akan menampilkan data buruknya sebesar 40.000, sedangkan data bagusnya sekitar 150.000 seperti itu. Selanjutnya kita akan memisahkan di sini antara data jeleknya nanti bakal disimpan ke quarantine, lalu untuk data bagusnya kita simpan ke bagian silver slash seperti itu. Lalu nanti ketika setelah data dipisah kita buat error manifest, yaitu ringkasan jumlah error per jenis. Sini kita buat per jenis. Ini hasil dari visualnya. Nah, nanti hasilnya kita tampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Ini grafik batangnya nanti yang bisa dianalisis, yang sering muncul untuk error base statusnya. Lalu di sini kita akan buat report run dalam format JSON untuk mencatat ringkasan hasil eksekusi. Laporan ini berisi jumlah data masuk, jumlah error, serta error rate dan success rate. Kita buat di sini. Ketika kita running, itu akan run report tersimpan di home Jovan work run report p2.json. Kalau kita lihat di sini, nah ini hasil JSON-nya. Lalu kesimpulannya, dengan begitu setiap sampel data bisa dipantau dan dievaluasi otomatis. Kita lanjut ke praktikum 3. Baik, selanjutnya kita masuk ke data. Baik, selanjutnya kita masuk ke praktikum 3. Di sini saya lupa untuk mengganti namanya. Harusnya namanya di sini tuh transfer dan Spark SQL di sini. Nah, jadi praktikum kita sini akan melakukan batch transformation untuk membuat data shape analysis. Jadi kita mulai dengan membaca data bersih dari silver layer yang sudah kita buat sebelumnya. Kita baca, lalu di sini kita akan mengubah untuk kolom tanggal menjadi tipe data date agar bisa dikelompokkan harian. Selanjutnya kita akan lakukan agresi, menghitung jumlah batch dan total event per tanggal negara. Kita buat agresi di sini. Lalu ketika kita running, itu akan menampilkan 10 data pertama. Selanjutnya setelah itu kita simpan untuk goal patch-nya di sini. Data bagusnya kita simpan di bagian sini. Lalu kita print goal daily, ditulis di sini goal patch-nya. Jadi nanti udah kesimpan di clicks daily untuk data bagusnya yang untuk bisa dianalisis seperti itu. Lalu ketika sudah disimpan, kita masuk di sini. Nah, nanti udah diagresi nih kan ke foldernya. Kita udah dibuat lah. Lalu setelah itu kita bisa menggunakan Spark SQL untuk melakukan analisis. Misalkan kita ingin melihat total klik per negara, di sini kita buat select country, sum event as total event, dan selanjutnya from click daily. Jadi nanti kita ambil datanya di sini. Group by untuk country, jadi nanti akan baca country-nya, terus total event-nya yang akan dibaca seperti itu. Jadi nanti di sini akan menampilkan 20 baris pertama ketika di running seperti ini. Nah, di sini 20 data yang sering diklik di sini tuh. Yang sering diklik. Lalu di sini contoh hasil pencarian di bulan November tanggal 1, 5 baris pertama. Lalu selanjutnya
Di sini kita buat visualisasi hasil query dengan grafik batang menggunakan Matplotlib. Nah, grafik ini menampilkan 10 negara dengan jumlah event terbanyak, mirip seperti laporan dashboard analitik. Di sini 10 negara berdasarkan event. Mungkin sekian penjelasan saya untuk praktikum 1 sampai dengan praktikum 3. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.